Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Teduh Pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka itu pada saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati di hadapan Tuhan lewat sebuah pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menyiapkan hati untuk kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan
di mana kami pada saat ini menikmati akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami menjadi mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Saya membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan dengan satu tema, ibadah menjadi kesempatan kita mengevaluasi diri. Ibadah itu kalau saya mengumpamakan seperti kita sedang bercermin. Ketika kita berhadapan dengan cermin, yang tampak adalah diri kita. Sehingga kita tahu apa yang ada kekurangan di wajah kita, di baju kita, dan seterusnya. Yang tampak di depan cermin bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita juga diingatkan bahwa di dalam sebuah ibadah, layaknya kita ini sedang bercermin di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana orang Farisi dengan pemungut cukai. Yesus ingin mengkontraskan bagaimana seharusnya seorang itu melakukan sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Maka itu yang pertama kita bisa melihat di sini, bahwa ibadah itu harus didasari satu kebenaran bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Sekalipun Tuhan juga melihat hati orang lain, tetapi bukan hak kita untuk melihat orang lain. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan melihat hati kita, hati saya, bukan hati orang lain. Nah, ketika itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang indah dalam diri kita. Sehingga ketika kita datang untuk beribadah, kita mengalami perjumpaan melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui persembahan, itu semakin mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, menerangi perasaan kita untuk menjadi semakin rendah hati.
Karena melalui ibadah kita jadi tahu. Saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Tuhan, bisa saja firman itu menegur kita ketika kita ada salah. Bisa jadi firman Tuhan itu menguatkan kita ketika kita mengalami kondisi sedang lemah. Bisa jadi firman itu memberikan pengharapan dikala kita sedang mengalami pergumulan berat. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan melihat hati kita. Maka itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan orang Farisi. Orang Farisi pada zaman itu dianggap orang yang mengetahui segala sesuatu tentang hukum-hukum Tuhan. Maka itu sebenarnya orang Farisi ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyadarkan banyak orang bahwa di dalam ibadah itu tidak sibuk menilai orang lain, tetapi seharusnya sibuk menilai diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau di dalam sebuah ibadah, pernahkah kita ketika masuk di dalam sebuah ibadah, mungkin kita lihat interior di ruang ibadah itu, mungkin kita lihat lightingnya, penataan mimbarnya, mungkin kita lihat bunga yang ada di mimbar. Dan saat mulai mungkin kita bisa melihat kantoria, pemain musik, para penatua, dan juga pendeta. Lalu pada saat ibadah itu mulai, kita mulai menilai, aduh itu bajunya kok kurang bagus, tidak matching. Aduh, kantorianya suaranya kurang bagus, agak sedikit fals. Itu pemain musiknya juga kelihatannya kurang, skillnya kurang itu. Lalu juga menilai penatuannya. Aduh, penatuannya ini kurang mantap ini kalau berbicara. Apalagi pendetanya. Seringkali menggoyangkan kepalanya. Atau ada kebiasaan-kebiasaan baru yang biasanya ini ada seorang yang ada kebiasaan kalau bicara saudara-saudara itu sampai ada jemaat yang menghitung ini waktu berkhotbah dari awal sampai akhir, kurang lebih ada 50 kali begitu. Saya kira ibadah yang demikian Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan melihat hati kita. Maka itu biarlah kita tidak sibuk melihat orang lain, menilai orang lain, mengevaluasi orang lain, tetapi biarlah kita dengan rendah hati, Tuhan, ini aku, sebab Engkau melihat hatiku. Maka itu Tuhan Yesus mengkontraskan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai merasa diri orang berdosa, maka itu dia merasa tidak layak. Tuhan, aku datang kepadamu, maka berdiri jauh-jauh. Bahkan dia menepuk dadanya, aku ini tidak layak Tuhan sebagai orang berdosa. Pemungut cukai ini mengevaluasi diri, bahwa Tuhan melihat hatinya. Sehingga dia tidak sibuk melihat orang lain, mengevaluasi orang lain, sibuk menilai, mencari kekurangan orang lain. Dia menemukan bahwa aku adalah orang yang berdosa. Dan Yesus mengatakan bahwa orang inilah, orang yang seperti pemungut cukai ini, yang hatinya semakin merendah di hadapan Allah. Disitulah Tuhan Yesus menegaskan, ia dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk ibadah sebagai kesempatan kita mengevaluasi diri kita, supaya kita menjadi lebih rendah hati. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa memperbarui hati. Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hati. Maka itu Yesus ketika menyampaikan perumpamaan tentang pemungut cukai yang datang di bait suci itu, dia memukul-mukul dadanya. Dia tahu bahwa dirinya tidak layak, dirinya itu orang yang penuh dengan dosa. Tetapi justru ketika pemungut cukai itu membuka hatinya, dengan rendah hati dia mengakui dosanya, Tuhan mengampuni. Maka itu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan,
tidak sedang meninggikan diri. Ini loh Tuhan, aku tidak seperti yang lain. Aku hebat, aku memberi perpuluhan, aku giat melayani, dan seterusnya. Tidak demikian. Ibadah menjadi satu kesempatan kita diubahkan menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Kita belajar seperti pemungut cukai ini. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berkesempatan untuk beribadah, ingatlah bahwa kita sedang bercermin di hadapan Tuhan melalui ibadah itu. Kita tidak sibuk menilai orang lain, tetapi kita dengan rendah hati menilai hati kita, mengevaluasi. Sebab ketika kita pulang dari ibadah, percayalah bahwa Tuhan memperbarui hidup kita untuk menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat di tengah keluarga kita. Kita semakin rendah hati. Di tengah pekerjaan kita, kita semakin memahami orang-orang di sekitar kita. Di tengah pelayanan kita, kita semakin dipakai untuk menguatkan, menghiburkan saudara-saudara seiman ketika mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, menguatkan kita, bahwa ibadah yang kita lakukan itu menjadi kesempatan kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, supaya di dalam ibadah kami tidak sibuk menilai orang lain, tetapi kami sibuk menilai diri kami sendiri. Dan kami diubahkan oleh Tuhan, karena Tuhan berkuasa untuk memperbarui hati kami. Tolonglah ya Bapa, supaya kami boleh semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kiranya Tuhan memakai kita melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kesempatan di dalam program Teduh Pagi ini. Kami bersehati bersama, sekalipun kami tidak berkumpul secara fisik di satu tempat, tetapi di berbagai tempat, di tengah segala situasi, kami boleh berdoa bersama pada saat ini. Maka kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka. Mereka yang sedang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan menghibur saudara seiman kami. Ketika mereka mengalami pergumulan beban berat, mari Bapa, tangan kasih-Mu Engkau ulurkan untuk menopang saudara-saudara kami ini, sehingga mereka semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk terus berjalan melangkah di dalam pengharapan dan di dalam iman kepada Tuhan. Bapa, saat ini juga kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati pemerintah bangsa kami ini di dalam masa pandemi, supaya melalui perhatian pemerintah, penanganan di masa COVID ini, boleh ada percepatan dari pandemi menjadi endemi. Tolonglah ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai tempat di Indonesia ini khususnya, yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan, memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap diri kami masing-masing. Engkau tahu keadaan hati kami, maka Engkau yang akan meneguhkan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh berdoa pada saat ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan melanjutkan aktivitas hidup kita. Biarlah kita boleh percaya bahwa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.